Shalom, puji Tuhan. Sebentar kita akan diberkati firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, berikanlah kami pada saat ini hikmat, akal budi, satu kemampuan untuk menerima berkat firman-Mu. Dan berikanlah kami kesehatan yang prima. Jauhkanlah kami dari pikiran-pikiran yang tidak berkenan, yang mengganggu kami bisa berkonsentrasi akan kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami selalu untuk tunduk di atas kebenaran-Mu, sehingga setiap kebenaran yang akan kami dengar tidak kami bantah, tetapi akan kami renungkan dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu. Berikanlah hamba-Mu hikmat, akal budi, satu kemampuan untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan berikanlah hamba-Mu kesehatan, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan diberkati firman Tuhan. Kita akan buka kitab Ayub, ya. Tapi sebelumnya kita sama-sama persiapkan hati, ya. Tadi kita sudah berdoa dan kita hendaknya berkonsentrasi penuh supaya firman Tuhan yang akan kita dengar ini bukan cuman kita renungkan saja dan kita mengerti dan kita senang dengan kebenaran yang baru kita dengar nanti di dalam pengertian-pengertian kita, tetapi kita harus berjuang, ya, untuk dapat melakukan di dalam kehidupan ini supaya terang itu boleh nyata bagi setiap pribadi kita sendiri. Firman Tuhan hari ini saya buka kitab Ayub. Kalau kita baca kitab Ayub ini banyak hal-hal yang membuat kita tidak mengerti, ya, dan kita akan jadi bingung apabila kita merenungkan cuma sebatas kekuatan hikmat kita, pikiran kita saja. Sehingga kitab Ayub ini kalau kita tidak merenungkan secara keseluruhan melalui kebenaran firman Tuhan yang lain-lainnya, kita akan sulit sekali untuk menerima berkatnya. Mari kita sama-sama baca, ya, dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ini menceritakan kehidupan pribadi seorang hamba yang saleh. Allah berkata seperti itu, yaitu yang namanya Ayub. Ayat 1 sampai 5 ini membicarakan siapa Ayub itu, pribadi Ayub ini bagaimana di hadapan Allah, dan Ayub ini pada masa di dunia ini sikapnya terhadap Allah bagaimana. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Saleh dan jujur, ya. Jadi orang itu saleh dan jujur. Berarti mungkin ada juga orang yang saleh tidak jujur. Karena ada penegasannya saleh dan jujur, ya. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ini jelas sekali menceritakan bahwa kehidupan pribadi Ayub di dalam keluarga yang begitu diberkati, ya. Anaknya cukup banyak, 10 orang. Dan kekayaannya dijelaskan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Jadi Ayub ini kalau mungkin zaman sekarang seorang konglomerat, ya, dan orang yang benar-benar kaya luar biasa.
Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya, jadi malah dijelaskan di sini dia dijelaskan memang orang yang sangat kaya. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Jadi mungkin ya mereka orang mampu ya, seringkali mengadakan pesta, bersuka cita, mengucapkan syukur mungkin ya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Jadi pesta mereka ini bukan pesta mabuk-mabukan atau ngawur-ngawuran seperti itu. Jelas sekali anak-anak Ayub ini juga anak-anak yang saleh, ya, bukan anak-anak yang tidak dididik mengenal Tuhan. Mereka orang yang anak yang saleh, saya rasa seperti itu, karena memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesok harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa dalam hati ya, bukan perbuatan dosanya, tetapi Ayub sampai di dalam pikiran pun Ayub sadar ya, jika kita memikirkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, meskipun belum kita lakukan di dalam kehidupan ini, itu juga dosa. Dan Ayub tahu ya, segala kelemahan manusia sering seperti itu. Di dalam pikirannya sering mereka-reka, sering melakukan sesuatu yang gak pantas ya, memikirkan sesuatu yang gak pantas tentang Allah. Dan dia ini berkata seperti itu, mungkin anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Di dalam hati meskipun tidak terucapkan, tetapi dalam pikiran itu dosa. Dan Ayub dengan hal itu sangat hati-hati sekali. Dan biasanya di dalam kehidupan kita saat ini, apabila ada seorang yang sudah orang percaya, orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan, dan di dalam kehidupan yang saat ini dia berkecukupan, bahkan lebih ya, disebutkan kaya, dan keluarganya diberkati sekali ya, anak-anaknya, cucunya mungkin luar biasa. Semua orang pasti berbicara bahwa orang ini diberkati luar biasa oleh Tuhan karena orang ini taat sama Tuhan, atau kebalikan, dia menjadi taat karena dia diberkati. Ya, dia menjadi taat karena dia diberkati, ataupun dia diberkati karena dia taat. Nanti kita buktikan semuanya apakah pemikiran-pemikiran yang seperti ini 100% betul atau tidak ya. Jadi dia diberkati sekali secara luar biasa karena dia taat. Yang satunya ya, dia menjadi taat karena dia diberkati. Tadi kita buktikan. Dan ayat selanjutnya ya, Allah memanggil iblis untuk berkata-kata bahwa dia berkata bahwa ini loh, Ayub ini hambaku yang saleh, yang sangat luar biasa. Yang jadi satu pertanyaan kita semua di ayat ini, seolah-olah Allah ini lagi untuk membangga-banggakan Ayub di hadapan iblis, atau maksud Allah ini ingin bertaruh sama iblis bahwa Ayub tetap setia kepadanya, atau yang lain-lain. Dan kalau kita berpikiran seperti itu, saya rasa salah ya. Allah gak perlu membanggakan dirinya kepada iblis. Iblis dihukum kok, buat apa Allah ingin membanggakan dirinya kepada iblis? Tapi ayat ini jelas sekali berkata seperti itu, dan kita tidak boleh berpikiran seperti
yang tadi itu. Apa tujuan penulisan ini? Apa tujuan Allah berkata bahwa ini loh hambaku yang saleh, hambaku yang luar biasa. Dan jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya, ini kan pertanyaan yang tadi saya lemparkan. Ayub itu mendapatkan apa-apa karena dia takut akan Allah. Nah, dibuktikan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jelas sekali, pikiran iblis ini seperti pikiran kita. Yang selama ini kalau kita lihat orang percaya ini berkati Tuhan, dan orang itu menjadi setia dan taat kepada Tuhan, selalu kita menghakimi, oh dia taat, dia setia karena Tuhan menjaga dia. Coba kalau Tuhan tidak menjaga dia, coba kalau Tuhan mengulurkan tangan kepadanya untuk menerima tula-tula atau apapun juga, apakah dia masih tetap setia? Kalau kita sering berpikiran seperti itu, ya kita nggak ada bedanya dengan iblis. Jelas sekali yang punya pikiran seperti itu iblis. Dan jika hal itu terjadi dalam pribadi kita sendiri, ya, dan kita merasa bahwa kita setia kepada Tuhan, kita cinta kepada pekerjaan Tuhan, kita mau taat, kita menuruti Tuhan karena kita diberkati Tuhan, karena kita dijagai sama Tuhan, hanya sebatas itu saja, maka kita tidak ada bedanya, tidak ada jauhnya dengan pikiran iblis. Ya, tidak ada bedanya dengan, tidak salah kalau iblis memberikan prasangka seperti itu kepada diri kita. Jadi kalau kita setia sama Tuhan karena berkat-berkatnya, karena Tuhan menjagai segala berkat dan memberkati kita, dan kita mau setia kepada Tuhan, itu satu pemikiran yang salah. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjagai kita, Tuhan melakukan segala sesuatu untuk hidup kita, itu bukan karena kita setia sama dia, bukan karena kita taat sama dia, tetapi ada maksud Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga jika kita setia dan taat sama Tuhan, itu bukan cuma berkat-berkat jasmani saja, tetapi ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan itu bukti, ya, bahwa kita adalah anaknya. Bukti bahwa kita mengasihi dia. Ini harus ada di dalam pikiran kita. Ini harus kita pikirkan selalu di dalam hati kita. Menjadi introspeksi di dalam kehidupan kita. Jika hari ini kita mau taat sama Tuhan, mau melayani dia dengan baik. Jika itu karena kita takut kalau kita nggak melayani, takut kita nanti tidak diberkati, itu berarti kita tidak jauh beda dengan apa yang iblis pikirkan. Tetapi hendaknya mulai hari ini kita rubah pikiran seperti itu, ya. Kita taat, kita setia, kita mau melayani Tuhan, kita mau melakukan perintah-perintahnya, bukan karena cuman berkat-berkat secara jasmani saja, tetapi kita mengasihi dia karena kita takut akan dia. Kemarin sudah saya jelaskan, takut akan Tuhan itu bukan seperti kita melihat seekor singa yang ada di hadapan kita, tetapi kita takut akan dia itu karena kasih. Karena kita tidak mau mendugakan Roh Kudus. Kita tidak mau mendugakan dia yang begitu besar kasihnya kepada kita, yang telah memberikan anaknya bagi kita. Kristus Yesus diberikan bagi kita supaya kita memperoleh hidup. Kita harus sadar, kalau tidak ada Kristus di dalam hidup kita, harusnya kita binasa. Harusnya kita memperoleh kematian yang kekal. Harusnya kita dihukum di neraka. Harusnya kita menerima siksaan kekal. Tetapi begitu besar kasihnya kepada kita. Dia telah memberikan dirinya bagi kita. Dia rela mati bagi kita. Yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Oleh karena kita yang tidak benar dibenarkan oleh dia. Oleh karena itu, jika kita mengingatkan hal itu, kita harus memberikan yang terbaik di dalam hidup kita untuk dia.
kalau berkat-berkat semua yang Dia curahkan kepada kehidupan kita secara pribadi, secara jasmani, itu adalah bukan bonus, tetapi lebih daripada itu semua, yaitu kasih karunia yang dilimpahkan dalam hidup kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas berkat-berkatnya. Tetapi kalau kita taat, kita setia, kita lakukan semua, bukan hanya cuma berkat-berkat secara jasmani, tetapi karena Kristus telah hidup di dalam hidup kita. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan. Ini jelas sekali, ya. Masalah ini mulai kita pikirkan, dan tujuannya adalah apa? Kalau Dia memberikan Ayub segala sesuatu yang Ayub miliki diberikan kepada iblis, ya. Iblis boleh lakukan segala sesuatu, cuma nyawanya milik Tuhan yang tidak boleh disentuh, ya. Tujuannya apa? Allah ingin melakukan hal ini kepada hambanya yang saleh ini. Ada satu tujuan apa? Ada satu hal apa yang ingin Allah bentuk di dalam diri Ayub? Hari ini kita pelajari semuanya. Kita tahu, ya, setelah Ayub setelah Ayub mengalami persoalan masalah yang begitu luar biasa, kita tahu semua, tiba-tiba anaknya dibunuh, mati semuanya, hartanya terbakar, dirampok, habis semuanya, bahkan tubuhnya mengalami siksaan secara luar biasa, ya. Secara pikiran, secara doktrinal yang dia terima selama ini, mungkin seperti kita mulai heran-heran, kesalahan apa yang aku lakukan kepada Tuhan, kok Tuhan lakukan hal ini dalam hidupku? Aku kurang baik apa? Aku kurang apa di hadapan Tuhan? Seolah-olah seperti itu. Dan itu pasti terjadi di dalam pikiran kita yang terbatas ini. Nanti kita akan belajar. Yang mungkin kita saat ini mengalami persoalan-persoalan yang demikian. Sudah taat, sudah setia di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal di dalam kehidupan kita ini sangat hati-hati di hadapan Tuhan, bekerja bersama dengan Tuhan, memimpin keluarga bersama dengan Tuhan, melakukan segala sesuatunya, ya, mengutamakan Tuhan dalam hidup seperti Ayub. Tetapi mungkin hari ini kita menghadapi persoalan masalah yang dalam pikiran kita seharusnya nggak boleh terjadi bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan sedemikian rupa seperti diri kita. Tapi hal ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Seperti Ayub juga menerima hajaran seperti ini, dan kita sekarang bisa sama-sama mempelajari tujuannya apa sih Tuhan lakukan hal ini. Dan secara manusia seolah-olah kita sudah melakukan yang terbaik. Kenapa Tuhan masih menghajar kita? Nah, ini kita melihat dan kita mulai belajar. Kenapa saya berkata seperti ini? Jelas sekali pada waktu Ayub menghadapi situasi di mana dia harus berhadapan dengan situasi-situasi yang secara manusia sangat tidak mengenakan, yaitu keluarganya berantakan, mati semua, harta bendanya habis, dan tubuhnya rusak, ya, tubuhnya rusak, dan beban yang begitu berat di dalam hidupnya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar, jika hal ini terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita mulai menghakimi Allah, apalagi menghakimi Allah, atau mengata-ngatain Allah, atau mengata-ngatain diri kita sendiri. Dan teman-temannya Ayub ini sebetulnya orang-orang yang beribadah, orang-orang saleh juga ini, ya, teman-temannya yang memegang doktrin, yang mengetahui tentang Allah di dalam pikirannya. Allah itu baik. Allah itu kasih, saya percaya hal itu. Sehingga Allah itu kudus.
Allah itu maha tahu dan Allah itu berdaulat. Ya, amin. Kita semua mengerti hal itu. Dan Elifas ya, orang Teman, ini temannya Ayub ya. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah yang dapat tetap menutup mulutnya? Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi saudaramu, sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Jadi temannya ini sedang berbicara tentang selama ini pemahaman tentang doktrin. Kalau engkau melakukan hal yang tidak benar, ya, kalau engkau melakukan hal yang dosa, yang salah, pasti Allah ajar kamu. Ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh temannya ini kepada Ayub ini berbicara tentang doktrin ya. Sehingga kita memang di dalam kehidupan kita ini kita sangat hati-hati dan kita tidak mau melakukan satu kejahatan, kita takut nanti Tuhan menghukum kita. Siapa melakukan dosa ya, dia akan menuai dosa itu. Dan dosa itu bermacam-macam. Dan itu memang dituai di dalam dunia ini. Siapa lakukan kesalahan di dalam dunia ini, jika nanti menerima hukuman sesuai dengan kesalahannya, itu memang pasti. Tetapi Allah lakukan hal ini dalam diri Ayub. Ada satu maksud Allah yang sangat luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh pikiran manusia, yang tidak terpikirkan oleh pikiran Ayub, yang selama ini berpegang kepada doktrin bahwa Allah itu mengajar orang yang melakukan satu perbuatan yang tidak benar, yang seperti dituduhkan oleh Elifas ini kepada Ayub. Dan temannya lagi Bildad, ya, orang Sua, di Ayub 8 ayat 1-3, berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu, perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakah Allah membengkokkan keadilan? Masakah Allah yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Ya, jadi ini satu doktrinal yang dilemparkan oleh teman-temannya yang masuk dalam, dikatakan dalam diri Ayub. Tadi saya katakan setiap orang percaya yang mengerti doktrin pasti berpikiran seperti itu. Dan Shofar juga berbicara di dalam pasal 11 ayat 1-2. Orang Naamah itu, apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Jadi ini perkataan-perkataan yang secara doktrinal kalau kita baca terus itu ya. Dan itu dianggap bahwa Ayub ini menerima masalah itu karena dia melanggar doktrin-doktrin, melanggar atas apa yang diperintahkan Allah yang tidak boleh dilakukan. Tapi kita di atas kita tahu sendiri bahwa Ayub dipuji oleh Allah, bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, yang baik, yang benar, yang baik, secara luar biasa. Tapi kenapa Allah lakukan ini? Ya, maka ketika orang itu menghentikan sanggahannya mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar. Jadi Ayub ini memiliki pemikiran yang tidak jauh berbeda dengan ketiga temannya itu. Ayub ini sebetulnya melakukan hal yang salah juga doktrinalnya kepada Allah, dan ini Allah mulai mau memberikan sebuah jawaban kenapa dia lakukan itu di dalam kehidupan Ayub. Dia bukan mau menjerumuskan Ayub, dia bukan mau menghancurkan Ayub, tapi dia mau membuat Ayub dibentuk lebih murni lagi kepada dirinya. Dan apa yang ingin Allah bentuk dalam diri Ayub? Yang pertama, karena ia menganggap dirinya benar. Ayub selama ini menganggap dirinya benar. Di ayat sebelumnya Ayub banyak berkata, aku ini kayak apa, aku ini kurang apa, aku ini apa, aku ini apa, aku ini apa. Ya, ini lalu marahlah Elihu bin Parashel, orang Bus,
dari kaum Ram yang marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Ini seringkali tanpa kita sadari, di saat kita menghadapi problem di dalam kehidupan kita, persoalan di dalam kehidupan kita, dan kita sudah merasa bahwa kita di dalam hidup ini sudah melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah. Ya, kita sudah taat, kita sudah melakukan hal-hal segala sesuatunya. Terus persoalan masalah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mulai tidak secara langsung kita mulai marah sama Allah. Dan kita mulai mengajak berdebat dengan Allah yang seperti dilakukan Ayub ini. Dari kaum Ram ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabatnya itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Ini Elihu ini luar biasa sekali kalau saya lihat di ayat ini. Ya, dia dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyadarkan ketiga teman Ayub dan juga Ayub, di mana di dalam persoalan dan masalah ini merasa bahwa dirinya yang ketiga temannya itu mengingatkan tentang doktrinal yang selama ini mereka kenal tanpa mengakui, tetapi tanpa mengingat bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, yang hikmat dan pengetahuannya ya tidak terselami oleh kita. Jadi Allah nggak bisa dikotak dengan segala doktrinal yang selama ini kita pegang. Jadi hubungan kita dengan Allah itu jauh lebih penting. Doktrin memang perlu, ya. Kita belajar doktrin supaya kita kenal siapa Tuhan. Tetapi setelah doktrin itu kita pegang dalam kehidupan kita, jangan kita memegang doktrin itu sekuat apa yang menjadi pengetahuan kita dan kita pegang sesuai dengan pengetahuan kita saja, dan itu menjadi sebuah kebenaran di dalam diri kita. Karena kita harus menyadari bahwa segala pengetahuan kita tentang Allah itu memang tertulis semuanya di dalam kebenaran firman Tuhan itu di Alkitab ini, tetapi kita harus mengakui, ya, seperti di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, hikmat Allah itu tidak terukur, ya. Siapakah yang mampu melawan Dia? Ini kita harus sadar dan kita harus tunduk secara menyeluruh dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi situasi seberat apapun dalam kehidupan kita, jika itu bukan karena dosa, kita harus percaya bahwa ada maksud Tuhan yang sangat luar biasa yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Elihu ini menangguhkan pembicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Elihu ini orang yang sangat luar biasa sekali sopan. Dia memang masih muda, jauh lebih muda daripada teman-teman Ayub dan diri Ayub. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicara Elihu bin Baraksel orang Bas itu, aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengungkapkan pendapatku kepadamu. Pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan sudah banyak jumlah tahunnya, pengalamannya, ya, memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia, ya, dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Dan dia mulai berbicara, akan tetapi sekarang hai Ayub, dengarkanlah bicaraku dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara, perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang ku ketahui. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jika engkau dapat menjawab aku, bersiaplah engkau menghadapi aku dan bertahanlah dirimu. Jadi dengan kata lain dia berkata,
Allah ini menciptakan dia ini karena apa? Tujuannya apa? Dia tanya sama Ayub, kalau Ayub bisa jawab ini, ya, baru dia mau ngomong-ngomong menghadap sama Ayub. Tapi kalau tidak bisa menjawab ini, hendaknya Ayub disuruh merenungkan. Kita seringkali ya, kalau kita sudah belajar tentang doktrinal di dalam kehidupan kini, kita harus mengakui kita tidak tahu, kita tidak mengerti tujuan Allah menciptakan diri kita di dalam dunia ini tujuannya apa. Kita tidak tahu, tapi kita bersandar sama Dia. Tujuan Allah menciptakan kita ini bukan kita di dunia ini supaya kita happy ya gitu aja, hidup senang karena kita mengasihi Tuhan. Ya, orang-orang yang cinta sama Tuhan, orang-orang yang setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, hidupnya diberkati, keluarganya diberkati. Bukan cuma itu saja, itu pengertian-pengertian yang sangat cetak sekali ya kalau saya ngomong. Ada tujuan-tujuan Tuhan yang sangat mulia yang kita nggak tahu. Dan itu kita perlu berjalan sama Dia. Kita perlu setiap hari kita renungkan siapa Dia dalam hidup kita. Sehingga pada saat kita menghadapi situasi-situasi yang seperti Ayub alami, kita tidak mulai membenarkan diri, kita tidak mulai dihakimi oleh diri kita sendiri, ya. Tetapi kita mulai melihat, kita mulai mendengar apa yang maunya Tuhan di dalam hidup kita. Ya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, ini Ayub mulai mengaku ya. Melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Setelah dia bertobat, dia diingatkan oleh temannya itu, yang terakhir itu, dia mulai menyadari. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat, ya. Yang mana dulu dia cuma mendengar secara doktrinal siapa itu Allah, dan Allah itu kalau kita berhubungan sama Dia akan melakukan hal-hal yang seperti ini sebatas itu saja. Tetapi banyak sekali orang menjadi kecewa karena hanya mengandalkan pengetahuan tentang pengertian tentang siapa Allah. Penting pengertian tentang Allah itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengerti siapa Allah ya tambah cilaka sekali. Tetapi dengan pengetahuan doktrinal yang kita terima ya selama ini, siapa itu Allah, itu bukan menjadi satu andalan dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus bukan merenungkan, tetapi setiap hari kita harus berhubungan dengan Dia secara luar biasa. Sehingga pada waktu kita menghadapi situasi-situasi yang berat, situasi-situasi yang tidak seperti biasanya, kita bisa merasakan dan kita bisa tahu maksud-maksud Allah terhadap kehidupan kita ini. Tanpa hal itu, tanpa kita mau berhubungan dengan Allah yang sedemikian kuatnya, maka kita akan mengalami satu goncangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus pada waktu naik perahu, pada waktu Dia tertidur dan badai gelombang yang begitu besar datang, murid-muridnya ketakutan semua. Karena murid-muridnya tidak hubungan dengan Kristus pada waktu itu mungkin sudah dekat tapi belum dekat. Kalau mereka benar-benar mengetahui siapa itu Yesus di dalam hidup mereka, mereka tidak akan getar dan mereka tidak akan mengalami satu ketakutan dalam kehidupannya karena mereka bersama. Sebesar apa di dalam kehidupan ini yang tidak bisa
diselesaikan oleh Allah jika Allah berkenan. Yesus pada waktu itu menunjukkan bahwa dia berkuasa atas alam semesta. Angin, topan, badai yang begitu luar biasa yang secara manusia nggak mungkin mereka bisa merendahkan. Tetapi begitu Yesus bangun, dia berkuasa atas alam semesta karena dia Allah. Di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita secara doktrinal, kita secara pengetahuan, murid-muridnya pada waktu itu secara pengetahuan, secara kehidupan sehari-hari, murid-muridnya tahu Yesus ini adalah hamba Allah, Yesus ini adalah Allah. Mungkin pengetahuan seperti itu ada dalam hatinya. Tapi pada waktu menghadapi sebuah goncangan yang begitu beras yang tidak mereka mampu menghadapi secara akal pikiran mereka menjadi takut dan gemetar. Karena selama ini hubungan mereka kepada Yesus tidak sedemikian dekatnya. Kalau sedemikian dekatnya dan dia tahu siapa itu Yesus dalam hidupnya, gak mungkin hanya sebuah badai aja akan menghancurkan mereka. Karena Yesus berkuasa atas alam itu sendiri. Demikian juga Ayub. Di dalam kehidupan Ayub dikatakan di dalam ayat yang pertama, pasal yang pertama itu, dia diceritakan dia adalah seorang hamba yang saleh, yang taat, yang setia di dalam hidupnya. Bahkan dia sangat hati-hati terhadap Allah. Tetapi Allah ingin lebih lagi melakukan sesuatu supaya Ayub mengetahui, supaya Ayub lebih melekat lagi kepada Allah. Sehingga melalui penderitaan, melalui persoalan yang harus Ayub hadapi, pada akhirnya Ayub bisa berkata, dulu dia cuma mendengar secara pengetahuannya, tetapi melalui peristiwa-peristiwa yang dia hadapi, dia bisa melihat sendiri siapa itu Allah dalam hidupnya. Hal ini hendaknya harus ada dalam setiap hati kita. Kita memang harus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus semakin lama makin mengerti dia di dalam kehidupan kita. Tetapi hubungan intim kepada Allah harus kita bangun senantiasa dalam kehidupan kita. Baik melalui doa-doa, baik melalui perenungan firman Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu sesuai dengan isi hati Tuhan? Sesuai dengan apa maksud Tuhan di dalam hidup ini? Jika itu kita sudah lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka situasi apapun juga yang harus kita hadapi, kita akan berkata seperti Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Dia berkata seperti itu dalam situasi dia di penjara. Tapi dia bisa berkata seperti hal yang sedemikian itu. Dia tidak berkata, salahku apa kok aku sampai di penjara? Kenapa aku seperti ini? Kenapa engkau tidak membebaskan aku? Dia tidak berkata seperti itu. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Dewasa iman yang sangat luar biasa. Karena dia mengakui segala sesuatu dalam hidupnya tidak akan lepas dari tangan Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Dan jika dia mengakui hal ini, dia tidak cuma melihat hal-hal yang baik saja yang terjadi dalam hidupnya. Hal-hal yang tidak enak yang dikatakan oleh Ayub kepada istrinya, kamu mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik dari Tuhan. Demikian juga pandangan-pandangan yang seperti ini harus ada di dalam pikiran kita. Sehingga situasi-situasi yang di luar kontrol kita, yang rasanya sangat berat di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi ringan saat hubungan kita dengan Tuhan dibangun secara luar biasa dalam kehidupan ini. Hal ini hendaknya menjadi renungan kita sehari-hari, sehingga situasi apapun juga yang kita hadapi, kita akan tetap kuat di dalam Dia. Amin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberikan kami hikmat pada malam hari ini melalui renungan kebenaran firman-Mu di dalam kitab Ayub ini. Kami yang sehari-hari merasakan bahwa kami sudah hidup di dalam Engkau, yaitu melakukan ibadah-ibadah, melakukan kewajiban-kewajiban syariat agama, dan kami merasa dengan kita melakukan hal itu, kami diberkati baik secara jasmani,
kesehatan, finansial keluarga kami. Kami lupa bahwa berkat-berkat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami bukan karena hal-hal yang demikian. Kami nggak tahu, tapi ada maksud Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Sehingga saat kami melakukan ketaatan ibadah kami, itu bukan harusnya di dalam pikiran kami, bukan karena berkat-berkat-Mu saja. Hal ini harus kami rubah dalam pikiran kami. Jika kami taat, kita setia kepada Engkau, itu karena Kristus telah memberikan hidup bagi kami. Hal ini hendaknya hadir dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat-saat tertentu, goncangan-goncangan itu datang, tidak membuat kami menjadi goyang, tetapi kami makin taat dan setia di hadapan-Mu. Hal ini hendaknya terus hadir dalam pikiran kami, supaya kehidupan kami makin hari makin menyerupai Engkau. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.